Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua dan kita pun bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Dan tidak lupa kita sampaikan juga salawat dan salam kita pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini Pak Ustadz ingin menyampaikan satu materi, yaitu tentang durhaka kepada orang tua. Naudzubillah summa naudzubillah. Kenapa? Karena sikap durhaka itu adalah artinya sikap di mana kita selaku anak ternyata memiliki sikap yang buruk terhadap mereka, baik itu dengan membangkang, mencaci, memaki, memarahi, ya. Semua sikap-sikap buruk yang dilakukan oleh seorang anak adalah cerminan dari kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua. Dan baginda Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadis, al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Yang artinya bahwasannya di antara dosa-dosa yang besar itu antara lain pertama adalah al-isyraku billah, yaitu kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selain Allah. Yang kemudian yang kedua adalah uququl walidain, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah membunuh, ya, qatlun nafsi, yaitu membunuh seorang manusia, wal yaminul ghamus, yaitu sumpah yang palsu. Nah, ternyata durhaka kepada orang tua termasuk bentuk dosa besar kedua setelah syirik kepada Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya jangan sampai sekalipun kita berbuat durhaka terhadap orang tua. Apalagi Rasulullah SAW juga menyampaikan, ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jangan sampai bikin orang tua kita marah. Jangan sampai bikin orang tua kita murka. Kalau ada sedikit kesalahan yang pernah kita lakukan, langsung segera kita minta maaf, minta ampun. Abah, mama, ulun minta maaf, minta rela, minta ridhonya dari pian. Ulun tersalah pandir, ulun tersalah sikap, ulun salah dalam berbuat. Ya, mudah-mudahan dengan itu Allah kemudian mengampuni kita di saat orang tua kita juga telah memaafkan kita. Makanya jangan sampai kita enggan untuk meminta maaf. Anak-anakku sekalian, ada sebuah kisah, ya, di mana di zaman Nabi Nuh sallallahu astagfirullah, ada sebuah kisah di mana di zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya, saat itu Nabi Nuh luar biasa telah berdakwah bertahun-tahun, ya. Namun ternyata Masya Allah sedikit sekali dari umatnya yang mau beriman kepada Allah, mau beribadah dan menyembah kepada Allah. Kebanyakan mereka bersikap kufur. Bahkan anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an itu juga termasuk sebagai anak yang durhaka. Tidak mau beriman, tidak mau mengikuti ajakan dari ayahnya. Bahkan sampai suatu ketika di saat Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah perahu di atas pucuk gunung yang paling tinggi, Nabi Nuh melaksanakan perintah itu. Apa yang terjadi? Ternyata umat Nabi Nuh semakin mencemooh, termasuk anaknya, mengejek, menghina, bahkan mengatakan seakan-akan Nabi Nuh itu sudah gila.
Lantaran buat apa membuat sebuah perahu yang besar di pucuk gunung yang tinggi sementara jauh dari lautan, jauh dari bibir pantai. Bagi mereka itu tidak masuk di akal. Sudah gila ini Nabi Nuh, kata mereka. Buat apa orang gila diikuti? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mereka lupa ketika itu adalah perintah Allah. Tentunya Allah punya maksud, punya tujuan. Dan ternyata betul. Suatu ketika di saat perahu itu sudah selesai, Allah turunkan hujan yang begitu lebat, tidak ada hentinya. Sampai-sampai apa? Banjir di mana-mana. Ya. Saat itu Nabi Nuh mengingatkan kepada umatnya, ayo kalau gitu kita naik ke atas perahu. Anaknya pun kan Andi aja, ayo nak, naik ke atas perahu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap ingkar. Mereka lebih memilih untuk naik ke atas pohon, untuk naik ke atas rumah, untuk naik ke tempat dataran yang lebih tinggi. Tapi Allah berkehendak lain. Semuanya Allah tenggelamkan tanpa kecuali. Maka hanya mereka yang beriman dan mau taat, mau mengikuti ajakan Nabi Nuh naik ke atas perahu, itulah yang kemudian diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an celaka karena apa? Karena kedurhakaannya. Maka anak-anakku sekalian, sekali lagi Pak Ustadz ingatkan, ayo janganlah kita menjadi anak yang durhaka, jadilah anak yang senantiasa taat dan berbakti kepada orang tua selagi orang tua tidak mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua mengajak kita salat, kalau orang tua mengajak kita mengaji, kalau orang tua menyuruh kita belajar, karena itu semuanya adalah kebaikan, maka taati. Jangan diingkari, apalagi sampai kemudian marah. Aduh, mama nih, papa nih, masa nggak ngerti sih? Saya kan masih mau main. Anak yang soleh dan solehah tidak bersikap seperti itu, sayang. Ya, anak yang soleh dan solehah ketika mendapatkan ajakan perintah untuk melakukan kebaikan, maka dia sami'na wa ta'na, mendengar dan langsung taat. Iya mah, iya pak, insya Allah segera Ananda laksanakan. Nah setelah terlaksana barulah minta izin kepada orang tua, kepada mama, kepada papa. Mama, papa, setelah ini boleh nggak Ananda main lagi? Ya, itu yang harus dilakukan oleh anak yang saleh dan solehah. Ya, kiranya ini yang Pak Ustadz bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya tugas buat Ananda, ya. Tugas buat Ananda, silahkan tulis, ya. 3. Nah, 3 bentuk bakti kepada orang tua dan 3 bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Silahkan ditulis di kertas ataupun di buku tulisnya, ya. 3 bentuk bakti kepada orang tua dan 3 bentuk kedurhakaan terhadap orang tua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa, anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua dan terhindar dari sikap durhaka kepada orang tua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.